Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan channel Bali Tech Media. Oke sobat-sobat Bali Tech Media, pada kali ini saya akan memberikan tutorial cara melakukan bypass akun Google Infinix Smart 5. Ya, sebelum melakukan bypass terlebih dahulu kita harus menyiapkan kartu SIM card yang sudah ada kuota internetnya. Jadi ini yang akan membantu kita. Oke, setelah itu langsung saja masukkan seperti ini. Boleh di SIM 1, boleh juga di SIM 2. Yang penting bisa connect dengan internet. Oke, setelah itu langsung saja mulai. Kemudian pilih Indonesia, next. Setelah itu kita gunakan jaringan seluler untuk menyiapkan. Seperti ini, setelah itu klik lanjutkan. Oke. Nah, ketika sudah sampai pada ketentuan penggunaan, kita bisa lepaskan SIM cardnya. Oke ya, seperti ini. Oke. Ya, SIM card sudah tidak terbaca lagi. Nah, selanjutnya kita pilih sini ya, centang di bagian kebijakan privasi Infinix. Setelah itu klik berikutnya atau next. Kita tunggu ya. Setelah itu kita klik setuju. Nah, di sini kita harus memilih pemindai wajah ya, jangan salah pilih pemindai wajah. Nah, kemudian setelah itu kita pilih pin ya, pilih yang pin. Nah, di sini kita masukkan pinnya. Kita buka, kita buat pin 1 2 3 4. Klik berikutnya. Masukkan lagi pinnya 1 2 3 4. Menegaskan. Nah, muncul tampilan seperti ini ya, seolah-olah ini error ya, tapi kita pilih yang info aplikasi. Oke, info aplikasi, maka keluar tampilan pengaturan seperti ini. Oke ya. Setelah itu kita pilih menu buka yang ada di pojok kiri bawah. Oke, seperti ini, maka akan tampil menu-menu pengaturan. Setelah itu kita masuk ke manajemen aplikasi. Oke ya. Setelah itu masuk ke setelan aplikasi. Nah, di sini kita akan melakukan aplikasi. Kita akan melakukan menonaktifkan aplikasi. Yang pertama adalah Google Play Store ya. Google Play Store ini kita nonaktifkan ya. Di sini nonaktifkan. Pilih nonaktifkan. Oke. Selesai. Setelah itu kita kembali scroll lagi ke bawah, kita cari aplikasi layanan Google Play. Seperti ini. Ini juga kita nonaktifkan. Seperti ini ya, nonaktifkan. Oke. Selesai. Setelah itu kita kembali lagi. Kembali ya. Kembali. Nah, sampai di sini ya, jangan kembali lagi ya. Kita pilih lewati saja. Oke, seperti ini. Setelah itu ada tampilan seperti ini, kita pilih oke. Nah, setelah itu kita klik mulai. Ya, kita tunggu prosesnya sampai selesai. Oke, kita tunggu saja. Setelah ini, alhamdulillah, luar biasa, mantap ya. Ini adalah cara terbaru untuk melakukan bypass akun Google HP Infinix Smart 5, luar biasa. Ya. Jadi sekarang HP sudah bisa terbuka. Oke. Ada peringatan seperti ini, kita tinggal mengaktifkan lagi untuk layanan Google Play-nya ya. Yang terpenting HP sekarang sudah terlepas dari kunci akun Google. Dan selanjutnya kita tinggal membuatkan akun Google-nya melalui
pengaturan dan membuatkan akun seperti itu. Oke, sekian tutorial cara melakukan bypass FRP akun Google HP Infinix ya, seperti itu. Nah, untuk mengatasi error yang seperti ini, kita bisa melakukan aktivasi lagi ya. Kita bisa mengaktifkan kembali di sini untuk Google Play-nya ya. Kita bisa klik aktifkan kembali ya, untuk mengatasi error yang muncul seperti yang tadi. Nah, seperti itu ya. Nah, sekarang errornya sudah hilang ya. Oke, sekian, terima kasih sudah menonton video ini dan mudah-mudahan bermanfaat. Sekali lagi, bagi kalian yang belum subscribe channel ini, jangan lupa tekan tombol like dan subscribe. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, bertemu kembali dengan channel Bali Tech Media. Oke, pada kali ini saya akan memberikan tutorial cara mengecek touchscreen HP Vivo ya, Y12, dan ini juga berlaku pada tipe Vivo yang lainnya. Oke. Langkah-langkahnya adalah sangat mudah sekali ya. Pertama, kita masuk ke menu telepon terlebih dahulu ya. Dan setelah itu pertama ya, masuk ke menu telepon ya. Pertama, masuk ke menu telepon terlebih dahulu seperti ini. Kemudian kita tekan tombol bintang pagar 558 pagar seperti ini ya, sampai muncul menu seperti ini. Kemudian kita masuk ke menu yang paling atas, engineering test. Oke. Setelah itu kita masuk engineering test yang di bagian tengah sini, bagian atas di bagian tengah. Kemudian kita scroll ke bawah ya. Oke. Nah, kita masuk di handwriting test. Oke, seperti ini ya. Jadi di sini ada banyak kotak-kotak ya. Kita akan coba menuliskan atau menggambarkannya di sini. Ya, seperti ini. Oke. Nah, apabila kotak-kotak di sini semuanya itu bisa terisi ya, bisa terisi semuanya, kotak yang di pinggir dan juga yang di tengah, itu menandakan bahwa touchscreen atau layar sentuh HP Vivo itu normal. Oke, seperti ini. Tapi kalau sebagian kotak yang ada di layar ini tidak terisi, nah, berarti menandakan itu ada yang tidak normal. Dan apabila sudah terisi semua kotak-kotak yang warna hijau itu, maka akan otomatis kembali dengan sendirinya seperti ini. Dan di sini tertulis centang hijau di bagian handwriting test ya. Jadi seperti ini. Ya, jadi caranya mudah sekali.